Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Binal Samosir dengan tutorial berjudul Financial Distress. Tugas ini merupakan tugas manajemen keuangan lanjutan yang dibimbing oleh dosen kita Profesor Dr. Isventi Sadalia SE ME. Sebelum kita jauh melangkah mengenai financial distress, alangkah baiknya kita memahami apa yang dimaksud dengan financial distress. Financial distress atau sering disebut dengan kesulitan keuangan yaitu suatu kondisi keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis, atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Nanti yang perlu kita lihat pada financial distress pada kali ini adalah kita mau melihat apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi penyebab, dan apa jenis-jenis financial distress dan bagaimana pengukuran financial distress itu sendiri. Kita ke indikator financial distress. Adapun yang menjadi indikator financial distress adalah yang pertama, kinerja keuangan semakin lama semakin turun, bahkan semakin rugi. Yang kemudian, indikator yang kedua adalah adanya PHK. Yang ketiga, adanya dividen yang tidak terbayar atau tidak dibayar. Yang keempat, tutupnya unit usaha daripada perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, indikator yang terakhir adalah harga sahamnya anjlok. Itu yang menjadi indikator daripada financial distress. Kemudian kita lanjut ke penyebab. Faktor-faktor penyebabnya adalah yang pertama, economic failure. Economic failure itu adalah ketidakmampuan suatu perusahaan untuk menutupi biaya-biaya yang muncul di dalam perusahaan itu, termasuk biaya modal. Banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tapi perusahaan tidak mampu untuk memenuhi dan menutupi biaya-biaya tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor penyebab yang kedua, business failure. Business failure yaitu suatu keadaan perusahaan yang menghentikan kegiatan operasionalnya dengan tujuan untuk mengurangi kerugian. Yang ketiga yaitu technical insolvency. Suatu keadaan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang keempat, insolvency in bankruptcy. Suatu keadaan nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar aset perusahaan. Dan yang faktor penyebab yang kelima adalah legal bankruptcy. Suatu keadaan perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum. Itu yang menjadi faktor-faktor penyebabnya. Kita ke materi berikutnya, jenis-jenis financial distress. Untuk jenis pertama, kategori pertama disebut kategori A, yaitu kategori yang sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Jika berada di kategori ini, perusahaan dinyatakan untuk bangkrut atau pailit. Oleh karena itu, sangat memungkinkan bagi pihak perusahaan untuk melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam kondisi bankrupt atau pailit. Perusahaan bahkan harus menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar. Kategori yang kedua, kategori B, itu posisinya tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini, perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual atau dipertahankan, termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger atau penggabungan dan akuisisi atau pengambil alihan. Dampak yang bisa dirasakan pada posisi ini yaitu perusahaan mulai melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan pensiun dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak lagi untuk dipertahankan. Itu untuk kategori yang B.
kategori C atau kategori sedang. Sedang dan dianggap masih bisa diselamatkan. Pada kategori ini, perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini. Bahkan, bila perlu, perusahaan melakukan perekrutan semua tenaga ahli yang baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk dalam target menggenjot perolehan laba kembali. Itu di kategori C. Kategori D yaitu kategori yang rendah. Kalau perusahaan berada pada kategori ini, situasi ini dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer atau sementara yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang begitu tepat. Yang terakhir dari financial distress ini adalah cara memprediksi kesulitan keuangan atau kebangkrutan perusahaan. Biasanya menggunakan Altman's J-score atau sering disebut dengan Altman Bankruptcy Prediction Model J-score untuk mengatasi adanya kerugian dalam bisnis. Altman J-score ini merupakan model yang memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi interpolasi dengan rasio keuangan, maka akan diketahui angka tertentu yang akan menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan perusahaan akan bangkrut. Adapun rumus untuk menghitung nilai Z-score untuk model Altman J-score ini adalah ZI sama dengan 0,717x1 ditambah 0,847x2 ditambah 3,107x3 ditambah 0,420x4 tambah 0,998x5, di mana XI itu adalah X1 adalah aktiva lancar kurang utang lancar dibagi dengan total aset. Variabel kedua X2 laba ditahan per total aset. Variabel ketiga atau X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Variabel keempat atau X4 nilai pasar saham biasa dan preferen dibagi dengan nilai buku total utang. Sedangkan variabel kelima total penjualan dibagi dengan total aset. Maka ZI sama dengan nilai Z-score-nya dapat. Apabila nilai Z-score kurang dari 1,81, maka perusahaan masuk kategori bangkrut. Apabila nilai Z-score berada di antara 1,81 sampai dengan 2,99, maka perusahaan masuk dalam wilayah abu-abu atau gray area atau gray zone atau zone of ignorance atau daerah rawan. Sedangkan apabila Z-score berada di atas 2,99, perusahaan tidak bangkrut. Demikian penjelasan terkait financial distress pada kita siang hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dalam tutorial berikutnya.